You fucked up this time! With the mob! Oh shit! Wait! No! 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 Mel Ford adalah seorang jurnalis luar biasa di desa Saint Roma. Dia telah bekerja tanpa lelah untuk mengungkap BTH, sebuah perusahaan farmasi yang telah membuang limbah beracun ke sungai dan danau selama beberapa dekade. Tak lama kemudian, rekan kerjanya JJ membunyikan bel pintu dan dia membiarkannya masuk. JJ dengan bangga mengumumkan bahwa dia telah memperoleh bukti yang niscaya akan mengungkap praktik tidak etis BTH dan pada akhirnya menjatuhkan Robert Garbinger, CEO perusahaan tersebut. Melalui umpan kamera keamanan, mereka melihat bahwa sekelompok pria telah membuntuti JJ. Mel menyuruhnya untuk lari dengan bukti. Dia melompat dari pagar dan sayangnya merusak perangkat keras yang berisi bukti, tetapi berhasil melarikan diri. Di lantai atas, orang-orang itu mendekati Mel dan membunuhnya dengan senjata tombak. Kematiannya brutal dan tragis. Orang-orang itu memutuskan untuk tidak mengejar JJ, menganggapnya bukan siapa-siapa karena dia tidak lagi memiliki bukti. Di tempat lain di desa Saint Roma, Winston bangun untuk menyiapkan sarapan untuk anak tirinya, Wade. Dia kehilangan istrinya Shelley karena kanker beberapa tahun yang lalu dan Wade tidak pernah sama lagi. Dia menutup diri sepenuhnya. Winston bahkan tak mampu membayar konseling untuknya karena pekerjaannya sebagai petugas kebersihan di BTH hampir tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan makan mereka setiap hari. Kemudian Winston hendak mengantar Wade ke halte bus sekolahnya. Ketika mereka berdua melihat tetangga mereka, Daisy yang dipaksa oleh seorang pria bernama Spence, yang kebetulan adalah putra seorang ketua geng setempat. Dia mendesak Daisy untuk menjual propertinya. Daisy dengan enggan setuju, lalu meminta kucingnya kembali, tetapi Spence dengan kejam melemparkan kucing itu ke jalan. Winston membawa kucing Daisy kembali kepadanya, tetapi Wade pergi. Dia marah pada Winston karena tidak membantu Daisy. Sambil menghela nafas, Winston menjelaskan bahwa terkadang tidak melakukan apapun adalah pilihan yang tepat, dan Wade akan mengerti ketika dia dewasa nanti. Untuk mengalihkan pembicaraan, dia bertanya kepada Wade tentang audisi tarinya hari ini. Wade tetap diam. Winston berkata dengan penuh harap, "Ibumu pasti sangat bangga padamu." 1 jam kemudian, Winston tiba di BTH. Dia mengepel lantai dan membuang sampah. Tiba-tiba, dia menerima telepon dari rumah sakit mengenai hasil tesnya. Di rumah sakit, Dr. Walla memberitahu Winston bahwa sakit kepala yang dialaminya selama beberapa minggu terakhir sebenarnya disebabkan oleh tumor otak yang agresif. Dia hanya punya waktu sekitar 6 bulan hingga 1 tahun untuk hidup. Winston sangat terpukul, mengkhawatirkan masa depan Wade. Dokter menyebutkan obat canggih yang dapat mengobati tumor dan mengatakan asuransi kerja Winston mungkin akan menanggungnya. Winston segera menghubungi agen asuransi BTH, menjelaskan bahwa dia membutuhkan uang untuk pengobatan tumornya. Agen tersebut memberitahu bahwa paket tingkat platinumnya tidak mencakup paket tingkat gold yang diperlukan untuk pengobatannya. Winston sangat terpukul. Sementara itu, Robert Garbinger, CEO BTH, bertemu dengan saudaranya Fritz, yang juga kepala keamanan di BTH. Robert marah pada Fritz karena membiarkan JJ melarikan diri. Fritz menyalahkan Killer Nuts, sebuah grup rap yang bekerja untuk Robert, tetapi Robert menolak alasannya dan memerintahkan Fritz untuk membunuh JJ dengan cara apapun. Kemudian Fritz mengunjungi Killer Nuts dan memerintahkan mereka untuk menemukan JJ. Kelompok itu melacaknya ke rumah yang dia sewa. Tetapi ketika mereka menggeledahnya, mereka tidak menemukan apapun. Setelah mereka pergi, JJ mengeluarkan tasnya dan diam-diam pergi, mengabaikan pertanyaan pemilik rumah. Sore itu, Wade dengan cemas menyaksikan audisi teman-teman sekelasnya. Ketika akhirnya tiba gilirannya, teman-teman sekelasnya mengejek dan mencemoohnya. Karena malu dan takut, dia berjalan keluar. Kemudian, dia menemukan bahwa seseorang telah memposting video dirinya berjalan pergi di media sosial. Malam tiba, Winston mencari asuransi kesehatan BTH secara online dan menemukan artikel berita yang mengatakan BTH mengadakan penggalangan dana malam ini. Pada saat itu, Wade pulang ditemani oleh Daisy.
dia menjelaskan bahwa dia melihat Wade tampak sedih dan memutuskan untuk mengantarnya. Winston berterima kasih padanya dan meminta maaf karena tidak membantu sebelumnya. Daisy menepisnya dengan berkata, "Kamu menyelamatkan Mr. Treats." Kemudian Winston bertanya kepada Wade tentang audisinya, tetapi dia tidak mengatakan apapun. Winston berkomentar bahwa meskipun Shelley bukan pemain yang hebat, sikap dan penampilannya di atas panggung membuatnya menonjol. Untuk menghibur Wade, dia menyalakan musik dan mengenakan tutu. Wade menatapnya tidak terkesan pada awalnya, tetapi perlahan-lahan melunak. Wade kemudian mengambil amplop yang berisi pemindaian otak Winston. Tetapi Winston segera mengambilnya kembali. Bersikeras itu bukan apa-apa. Dia memberitahu Wade bahwa dia memiliki beberapa pekerjaan yang harus dilakukan dan pergi. Dia tiba di pesta dan menyelinap masuk melalui pintu masuk belakang. Sementara itu, Robert dan asistennya, Kissy, berusaha memenangkan dukungan wali kota untuk mengamankan pendanaan bagi BTH. Kemudian Robert melihat Spence dan diam-diam mengikutinya. Sambil tersenyum, Robert menyapa Tad, pemimpin geng berbahaya dan orang yang mendanai BTH saat pertama kali berdiri. Tad dengan tegas memerintahkan Robert untuk bertindak cepat dan memproduksi obat-obatan yang tidak menyebabkan efek samping yang parah. Faktor yang menyebabkan saham BTH anjlok. Kemudian Robert menerima penghargaan Citizen Shepherd. Setelah upacara, Winston mendekati meja Robert dan memperkenalkan dirinya. Dia memberitahu Robert bahwa dia telah bekerja di BTH sebagai petugas kebersihan selama 13 tahun dan asuransinya tidak menanggung obat yang dia butuhkan. Dia juga bercerita bahwa putranya telah kehilangan ibunya. Kissy dan yang lainnya di meja mengejek Winston. Namun Robert memerintahkan Kissy untuk menjaganya. Winston yang gembira berterima kasih kepada Robert dan pergi bersama Kissy. Dia menyuruhnya menunggu di lantai bawah sambil berkata dia akan mengambil vouchernya. Sayangnya, Winston terkunci dan mendengar Kissy dan Robert menertawakannya. Robert menyuruh Kissy untuk memecat Winston. Karena frustrasi, Winston berkendara ke pabrik BTH dan menggunakan kartu identitasnya masuk ke dalam. JJ melihat kesempatannya, menyelinap masuk dan melanjutkan untuk mengumpulkan limbah beracun untuk mengungkap BTH. Sementara itu, Fritz melihat mereka dan memanggil para pembunuh bayaran. Hancur dan dikhianati, Winston mengambil pelnya, membuangnya ke tempat pembuangan limbah radioaktif, dan dalam tindakan nekat menggunakannya untuk mencuri dari perusahaannya sendiri. Saat dia berlari, dia bertabrakan dengan JJ dan uang curian terbakar karena reaksi kimia. Pembunuh bayaran tiba. JJ mencuri kartu Winston dan melarikan diri. Dengan Winston yang mengikutinya dari dekat, para pembunuh bayaran mengepungnya, memaksa JJ untuk meninggalkannya. Winston memohon agar nyawanya diselamatkan, tetapi mereka menembaknya hingga tewas. Fritz yang frustrasi memarahi mereka karena telah membunuh orang yang salah dan memerintahkan mereka untuk membuang mayatnya. Kelompok itu membuang Winston ke tempat pembuangan limbah kimia. Saat JJ hendak pergi, dia tanpa sadar terlihat oleh para pembunuh gila itu. Dia kemudian pergi menemui Mel untuk menyerahkan bukti yang kita lihat di awal. Sementara itu, Winston berteriak ketika sel dan DNA-nya bermutasi, mengubahnya menjadi makhluk seperti alien. Dia terhuyung-huyung menuju rumahnya, melihat Daisy menandatangani surat kepemilikan propertinya. Saat naik ke rumahnya, Winston mendengar Wade terdengar khawatir dan meminta Winston untuk menelepon kembali. Saat dia mencoba masuk ke dalam, Wade melemparkan mangkuk ke arahnya, menyebabkan Winston mendarat di mobil Spence. Karena khawatir, Spence menembaknya, tetapi tubuh Winston sembuh seketika. Dan dia menyerang Spence, mencoba melucuti senjatanya dan akhirnya memotong lengannya. Kerumunan orang berkumpul. Winston melarikan diri dan Daisy segera mengambil akta tanah yang telah dia tanda tangani. Polisi tiba dan saksi mata menggambarkan Winston sebagai makhluk mengerikan. Salah satu saksi bahkan mengklaim dia makan bayi dan memiliki ekor. Winston menghilang ke hutan untuk bersembunyi. Keesokan harinya, Winston terbangun di tenda dan melihat seorang pria di dekatnya. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Guthrie, dan Winston memperkenalkan dirinya. Guthrie menjelaskan bahwa dia menemukannya tidak sadarkan diri di hutan dan membawanya ke tenda. "Apa yang terjadi?" tanya Guthrie. Winston dengan sedih menjelaskan bahwa dia sedang sekarat. Guthrie mengejaknya berkata, "Semua orang sekarat, jadi situasimu tidak istimewa." Winston bergumam, "Itu membuatku merasa jauh lebih baik." Tanpa gentar,
Guthrie memberitahu Winston bahwa dia pernah menjadi dokter dan ditangkap karena memprotes pemotongan anggaran rumah sakitnya. Dia memberitahu Winston bahwa hidup tidak dapat diprediksi dan menasihatinya untuk menghabiskan sisa waktunya bersama orang-orang yang dia cintai. Winston menyesali bahwa putranya menganggapnya monster, yang dijawab Guthrie, "Kalau begitu tunjukkan padanya sisi baikmu." Winston memperhatikan pelnya dan Guthrie menjelaskan dia mengambilnya dari laguna terdekat. Winston mengambilnya dan pergi menemui Wade. Sementara itu, Wade menonton berita di mana seorang reporter menyebutkan bahwa sebuah restoran bernama Miss Meat telah disandera oleh kelompok politik ekstremis bernama Nasty Lads. Pemimpin restoran itu sangat marah dengan perubahan maskot restoran baru-baru ini dari Mr. Meat menjadi Miss Meat. Saat melewati restoran, Winston melihat kekacauan di luar. Di dalam, pelanggan dan karyawan panik saat orang-orang bersenjata meneror mereka, bahkan mengejek seorang wanita buta. Polisi berusaha untuk bernegosiasi dan meminta para ekstremis untuk membebaskan Sandera, tetapi kelompok itu membalas dengan menembaki petugas. Setelah muak, Winston menyerbu masuk, mengubah restoran menjadi pembantaian, dan menghabisi kelompok itu tanpa ampun. Di luar, polisi mengangkat senjata mereka ke arah Winston ketika dia keluar. Tetapi seorang karyawan restoran menghentikan mereka, memberitahu mereka bahwa Winston menyelamatkan nyawa mereka. Berita itu segera mewawancarai Winston, menanyakan bagaimana rasanya menjadi seorang pahlawan. Dia melihat ke kamera dan menjawab dengan singkat, "Terkadang Anda harus melakukan sesuatu." Wade mengenali frasa dan suaranya. Laporan itu juga menyebutkan bahwa anak-anak sudah menjuluki Winston sebagai pembalas dendam yang beracun. Setelah itu Winston pergi ke gedung atap untuk buang air kecil, hanya untuk menemukan bahwa urinnya telah berubah menjadi asam. Sementara itu, Spence yang masih hidup menunjuk ke arah TV. Tad yang geram memberitahu anak buahnya bahwa makhluk hijau kecil bertanggung jawab atas kondisi Spence dan memerintahkan mereka untuk membunuhnya. Di rumah Robert menegur Kissy dan Fritz atas mutasi Winston, menunjukkan bahwa makhluk yang bermutasi dan Winston adalah orang yang sama. Dia kemudian memerintahkan karyawannya untuk mencari tahu bagaimana mutasi Winston terjadi. Seorang karyawan menjelaskan bahwa limbah BTH selalu beracun, tetapi ketika dikombinasikan dengan penanda genetik yang sangat langka, itu dapat memicu mutasi yang kuat. Robert menyuruh mereka untuk menciptakan kembali mutasi tersebut, tetapi mereka mengatakan itu hanya mungkin jika Winston ada di sana. Robert memerintahkan Fritz untuk menculiknya, tetapi Fritz menjawab, dia punya anak. Pada saat yang sama, JJ mengunjungi rumah Winston. Dia menceritakan semua yang terjadi kepada Wade, menjelaskan bahwa dia yakin ayahnya memiliki kekuatan untuk mengungkap BTH. Wade mengoreksi ayah tirinya dan menuduhnya menyeret Winston ke dalam kekacauan ini. JJ bersikeras dia sudah terlibat saat dia melihatnya melarikan diri dengan uang itu. Dia mengungkapkan ibunya meninggal karena bioster BTH. Tak lama kemudian, Killer Nuts tiba di rumah Winston, mendorong JJ dan Wade untuk melarikan diri. Salah satu anggota memasang alat pelacak pada Wade. Di tempat lain, Wade dan JJ bertemu Winston. Wade menuntut untuk tahu apa yang sedang terjadi. Winston mengakui kebenaran tentang tumor otaknya dan bagaimana dia juga mencoba mencuri uang dari perusahaannya untuk membayar obatnya. Terluka, Wade bertanya, "Kamu akan mati dan tidak memberitahuku." Tepat saat itu, anggota geng Tad tiba dan menembak Winston. JJ menangkap Wade dan lari meskipun protesnya untuk membantu Winston. Winston terbangun, membunuh si penembak dan melarikan diri. Geng itu tanpa henti mengejarnya, tetapi dia secara sistematis menghabisi mereka. Sementara itu, para pembunuh melacak JJ dan Wade. Mereka menembak JJ dan menculik Wade. Sementara itu, Winston saat mencari Wade menemukan JJ terbaring tak sadarkan diri di pinggir jalan. Dia membawanya ke Guthrie. Guthrie mengatakan kepadanya bahwa dia sudah mati, tetapi dengan cepat berpikir, Winston menggunakan darah penyembuhnya pada luka tembaknya. Ajaibnya, itu berhasil. Di rumah Robert, Fritz membawa Wade. Robert memerintahkan mereka untuk melemparkan anak laki-laki itu ke dalam gudang, dan mereka pun melakukannya. Di dalam, Kissy mengungkapkan kekhawatiran bahwa rencana Robert mungkin terlalu keras untuk anak laki-laki itu, tetapi dia menepisnya, menyuruhnya untuk mempercayainya.
Kembali bersama Winston, JJ bergabung dengannya di tepi laguna. Dia berterima kasih padanya karena telah menyelamatkannya. Winston dengan muram menjelaskan bahwa mereka membawa Wade untuk menemuinya. JJ mengangguk dan memberitahu dia bahwa terakhir kali mereka bertemu adalah pada malam mentornya Mel terbunuh saat mereka berencana untuk mengungkap BTH. Winston dengan tegas berkata, "Kami akan mengungkap BTH apa adanya." Bersama-sama mereka menuju ke Gonzales Park di mana Killer Nuts melakukan rutinitas Jumat mereka seperti biasa. JJ melepaskan mikrofon mereka dan Winston masuk dengan mikrofonnya sendiri. Dia dengan brutal menjatuhkan mereka semua. Penonton terkejut melihat Winston membunuh band favorit mereka. Setelah itu, dia berbicara kepada kerumunan dengan berkata, "Para pembunuh gila itu adalah orang-orang gila yang melakukan pekerjaan kotor, seperti membunuh demi Robert. Mereka semua menjadi kaya, dan kalian semua sakit." Winston dan JJ menginterogasi salah satu anggota Killer Nuts yang mengungkapkan lokasi Robert. Mereka menuju ke rumah Robert, melihat dua penjaga di depan. JJ mencoba merayu mereka, tetapi keduanya akhirnya saling menembak. Mereka bergerak lebih jauh ke halaman rumah besar itu dan menemukan patung-patung aneh. Saat mereka mendekat, patung-patung itu mengeluarkan gas, membuat keduanya pingsan. Beberapa jam kemudian, mereka bangun di rantai bersama para karyawan BTH yang bersiap untuk mengambil sampel dari Winston. Robert mengejeknya, mengatakan bahwa upaya Winston untuk mencuri darinya kini bisa menghasilkan jutaan dolar jika karyawannya dapat meniru pola mutasi. Para karyawan mengambil sampel demi sampel sampai Winston pingsan. Robert membawa sampel keluar dan berhadapan langsung dengan Tad yang menyalakan berita. Siaran tersebut melaporkan bahwa menyusul tuduhan Winston, Biro Federal telah mulai menyelidiki BTH. Tad memelototi Robert dan mengatakan dia adalah orang yang tidak bertanggung jawab yang bisa melaporkannya jika ditangkap. Saat Tad mengeluarkan senjatanya, Robert meminta satu minuman terakhir dan menyesap sampel Winston. Serum itu memberinya kekuatan luar biasa dan dia membunuh Tad dan rekan-rekannya. Beberapa saat kemudian, Kissy memasuki ruang tamu dan menemukan Robert benar-benar tak sadarkan diri. Tubuhnya menolak serum tersebut. Putus asa, dia menggunakan tetes terakhir itu sendiri dan memerintahkan para karyawan untuk menyempurnakan mutasi Winston. Dia juga memerintahkan mereka untuk membunuh Wade. Fritz campur tangan, mengatakan bahwa dia hanyalah seorang anak kecil. Tapi Kissy yang marah mulai memukulinya, bersikeras dia melakukan semua ini untuk menyelamatkan saudaranya. Kembali dengan Winston, JJ berteriak agar dia bangun, memperingatkan bahwa mereka akan membunuh Wade. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena tertangkap, berkata, "Mel akan sangat marah padaku." Mendengar ini, Winston menggunakan urinnya yang sekarang bersifat asam untuk membuka rantai miliknya dan JJ. Mereka bergegas keluar dan melihat Wade di dalam gudang. Winston mencoba melumpuhkan seorang penjaga, tetapi peluru mengenai tangki bensin menyebabkan gudang itu meledak. Winston hancur. Robert muncul, memegang kapak. Mereka bertarung dengan Winston yang unggul dan hampir membunuh Robert sampai Wade muncul hidup-hidup. Ternyata Fritz telah menyelamatkannya sebelum ledakan. Wade memanggil Winston ayah untuk pertama kalinya dan memohon kepadanya untuk tidak membunuh Robert dengan berkata, "Kamu adalah orang yang baik." Robert melancarkan serangan terakhir, tetapi Winston menusuknya dengan pelnya. Winston bergegas menghampiri Wade, tetapi Kissy menusuknya dengan papan kayu dan menebas leher Fritz. Dia berbalik untuk menyerang JJ, tetapi Winston menjatuhkannya ke bahan bakar yang tumpah, yang kemudian terbakar dan membunuh Kissy. Winston terbangun di rumah sakit. Dia melihat Dr. Walla yang ditemani oleh seorang agen federal buta, salah satu sandera yang dia selamatkan di Miss Mead. Setelah kejahatan Robert terungkap sepenuhnya, agen tersebut setuju untuk menyembunyikan segala sesuatu tentangnya. Tetapi orang lain yang terkait dengan Robert tidak seberuntung itu. Dr. Walla juga memberitahu Winston bahwa mutasinya telah menyembuhkan tumornya. Di luar kamarnya, Winston disambut oleh puluhan warga yang berterima kasih, termasuk Wade yang memeluknya. Fritz terbukti selamat, meskipun dia sekarang berbicara melalui modulator suara dan kemungkinan akan menghadapi hukuman penjara. Winston menyaksikan dengan bangga saat Wade tampil di pertunjukan bakat sekolah.